Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Rini Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mudah untuk mencek mutasi rekening di ATM BNI PNM Mekar. Nah, saat ini telah banyak sekali pencairan, terutama untuk tahap kedua. Nah, di sini banyak sekali dari teman-teman yang belum paham tentang bagaimana cara ngecek mutasi di ATM BNI PNM Mekar. Kemudian, sebenarnya untuk ngecek mutasi ini itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa cek mutasi melalui ATM BNI yang ada di bank atau yang ada di ATM BNI yang tersebar di seluruh daerah teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa melalui mobile BNI atau bisa melalui pengecekan lewat handphone, itu bisa. Kemudian teman-teman juga bisa datang ke bank, kemudian lapor ke CS-nya untuk memprint buku tabungan agar terlihat di situ apakah ada mutasi sebesar 1,2 juta rupiah atau tidak. Nah, pada saat teman-teman ngecek mutasi di ATM BNI PNM Mekar, nanti itu akan muncul 5 transaksi terakhir, dan jika di situ ada dana bantuan sebesar 1,2 juta rupiah, berarti teman-teman mendapatkan dana bantuan tersebut. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku, kemudian tonton video-videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham. Kemudian di sini teman-teman bisa ngecek beberapa informasi penting seperti bantuan-bantuan sosial PNM Mekar, kartu prakerja, BPUM UMKM, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial bermanfaat lainnya di channel YouTube aku. Dan bagi teman-teman yang mengalami permasalahan, teman-teman bisa untuk komen di kolom komentar dan usahakan pertanyaan teman-teman itu berbeda-beda agar kita bisa sharing di kolom komentar nantinya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah support channel ini, yang udah like, comment, and subscribe. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Bagaimanakah cara mudah untuk ngecek mutasi di ATM BNI PNM Mekar? Nah, pertama-tama teman-teman itu harus datang ke ATM terdekat. Kemudian teman-teman masukkan kartu ATM-nya ke mesin ATM-nya. Kemudian teman-teman, cara yang kedua yaitu klik bahasa. Teman-teman bisa pilih, di situ ada 2 bahasa. Ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian, step yang ketiga, masukkan PIN ATM teman-teman. Nah, di sini jangan sempat PIN ATM teman-teman itu salah. Nah, jika 3 kali PIN ATM teman-teman salah, maka ATM BNI PNM Mekar teman-teman itu akan diblokir oleh pihak bank. Karena bisa saja itu mereka merasa orang yang mencoba-coba atau bisa apa. Jadi jangan sampai 3 kali PIN teman-teman itu salah masukkan, karena efeknya yaitu ATM-nya diblokir. Kemudian step selanjutnya, pilih informasi dan mutasi. Nah, ini ada di bagian bawah sekali. Teman-teman di situ bisa pilih informasi dan mutasi. Di sini jangan teman-teman klik saldo ya, karena jika teman-teman klik menu lainnya, kemudian nanti ada di situ tulisan saldo, itu teman-teman ngelihat apa yang ada di ATM teman-teman. Sementara mutasi ini belum masuk ke rekening teman-teman karena ada proses satu lagi yaitu proses pembukaan blokiran. Kemudian step selanjutnya, pilih mutasi rekening di layar. Teman-teman klik itu, dan kemudian di sini ada 2 pilihan lagi, ada rekening giro dan juga ada rekening tabungan. Nah, di situ teman-teman silahkan klik rekening tabungan. Kemudian nanti akan muncul 3 transaksi terakhir. Nah, di sini ada DR atau CR. Di situ ada CR tulisan 1,2 juta rupiah. Kemudian CR 240, kemudian DR. Nah, di sini untuk seputaran ini aku udah ngebahas di video aku sebelumnya. Teman-teman silahkan cek video aku tentang seputaran pembahasan apa sih itu CR, apa sih itu DR. Nah, itu udah aku bahas di video aku sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan cek di video-video aku yang lain.
Kemudian, setelah itu teman-teman akan tahu apakah ada total nilai 1,2 juta rupiah di CR-nya atau tidak. Nah, jika misalnya ada dana bantuan sebesar 1,2 juta rupiah, berarti teman-teman memang fix udah bisa melakukan pembukaan blokiran atau berhak menerima dana bantuan tersebut. Karena ini tinggal melakukan pembukaan blokiran karena dananya masih dibekukan oleh pihak pemerintah. Setelah pembukaan blokiran teman-teman buka, barulah teman-teman bisa untuk mencairkan dana bantuan tersebut. Bagaimanakah cara pembukaan blokiran? Nah, pembukaan blokiran ini ada beberapa syarat lagi yang harus kita penuhi, dan ini juga sudah aku bahas di video-video aku sebelumnya. Salah satu beberapa syaratnya itu seperti fotokopi KTP dan KTP asli, kemudian surat SPTJM, SKU, kemudian juga fotokopi KK dan KK asli, dan ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman lengkapi berkasnya, baru teman-teman antar ke bank dan juga mengambil nomor antrian. Nah, untuk tahap kedua ini masih dalam proses ya teman-teman, karena banyaknya dana bantuan yang akan dicairkan ini berlangsung hingga kemungkinan besar itu sampai bulan Agustus untuk tahap kedua. Nah, untuk tahap ketiga ini sekarang sudah mulai dilakukan proses pencairan, dan mungkin akan lebih lama lagi waktunya untuk pembukaan blokiran ini, karena setiap bank itu dibatasi orangnya, hanya satu hari itu 50 orang saja yang bisa melakukan pembukaan blokiran. Jadi, bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar Banpres di tahun 2020 kemarin namun belum lolos, itu mempunyai peluang yang sangat besar diterima di tahap ketiga ini. Jadi, bagi teman-teman yang sudah mendaftar Banpres dulu, itu silahkan cek link BNI-nya apakah teman-teman mendapatkan atau tidak. Nanti takutnya jika teman-teman tidak cek, itu dana bantuan bisa hangus dan dananya akan dikembalikan ke kas negara. Kemudian bagi teman-teman itu ada dua kategori yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut ya teman-teman. Yang pertama, bagi teman-teman yang sudah mendaftar Banpres di tahun 2020 kemudian mendapatkan dana bantuan 2,4 juta rupiah. Namun dia tidak mendapatkan untuk tahap kedua lagi, yaitu sebesar 1,2 juta rupiah, maka dia masih bisa untuk mendapatkan dana bantuan 1,2 juta rupiah untuk tahap ketiga. Kemudian, jika dia sudah mendapatkan 2,4 juta rupiah di tahap 1 dan juga mendapatkan 1,2 juta rupiah di tahap 2, itu sudah tidak bisa mendaftar lagi untuk tahap ketiga. Kemudian untuk pendaftar yang baru atau yang baru mendaftar di tahun 2020 ini, itu mempunyai peluang yang sangat besar sekali untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga informasi ini bermanfaat, dan terima kasih bagi teman-teman yang udah support channel aku. Thank you for watching, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.